Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum parents, sahabat mitra. Tidak terasa ya, sudah 4 bulan sejak pandemi COVID-19 anak-anak bersekolah di rumah. Ya, otomatis orang tua akan mengambil alih tugas guru dalam membersamai kegiatan belajar mengajar. Yang tidak boleh kita abaikan adalah terkait dengan aspek tumbuh kembang anak pada masa pandemi ataupun new normal ini. Oke. Mungkin awal-awal kita singgung sedikit ya, seperti yang telah kita ketahui untuk kesehatan anak-anak, mungkin definisi anak itu adalah dari lahir sampai ke usia 18 tahun menurut undang-undang yang sudah berlaku. Ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu genetik, faktor keturunan, dan faktor eksternal, yaitu nutrisi, lingkungan, hormonal, dan kasih sayang. Yang kita ketahui juga adalah kebutuhan dasar anak. Ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tetap harus kita ingatkan selalu. Ada 3 kebutuhan dasar anak, yaitu asah. Asah itu meliputi stimulasi ya, stimulasi. Kemudian ASI meliputi kasih sayang dan emosional. Lalu asuh. Asuh ini yang bersifat fisik dan biomedis, maksudnya adalah kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, termasuk melindungi si kecil dengan imunisasi. Ini termasuk kebutuhan dasar anak. Dalam rangka hal ini adalah asuh. Nah, kemudian terkait dengan pandemi COVID, ya, anak-anak merupakan korban yang tidak terlihat secara nyata dari pandemi ini. Karena dari segi sosioekonomi juga COVID-19 ini mengakibatkan adanya penurunan pendapatan dari orang tua, peningkatan mungkin tingkat kemiskinan, sehingga bisa mengakibatkan adanya suatu bentuk perubahan pembelajaran pada anak. Kemudian perubahan nutrisi, bisa yang dia menjadi penurunan asupan nutrisi akibat kurangnya kebutuhan dalam pembelian, atau akibat aktivitas yang tidak banyak di luar sehingga dia jadi kelebihan nutrisi, berisiko kepada overweight, berat badan yang berlebih sampai ke obesitas. Lalu perubahan dari pola pengasuhan dan keamanan terhadap si anak. Oke. Sebenarnya sebelum ada masalah pandemi COVID ini sudah ada 4 masalah utama ya, kalau kami dari IDAI yang sering kita dapatkan, yaitu permasalahan stunting, lalu balita yang kurus, kemudian kelebihan berat badan tadi overweight dan obesitas, di mana dalam kaitannya kenapa ini masalah adalah pertumbuhan panjang badan ataupun tinggi badan untuk terkait dengan stunting, dia akan berkorelasi, dia berhubungan linier dengan tingkat kognitif anak. Nah, jadi adanya stunting dapat mengakibatkan IQ yang dia tidak optimal, adanya penurunan IQ pada si anak. Oke, kemudian mungkin untuk secara umum, agar pertumbuhan anak itu tidak terganggu, perkembangan otak dan performanya di sekolah juga bisa baik, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, yaitu secara umum adalah nutrisi ya. Nutrisi pertama, kita harus berikan anak-anak makanan yang sehat, sayuran, kacang-kacangan, gandum, protein untuk daging, ikan, telur maupun susu. Kemudian kita pastikan anak-anak dicukupkan kebutuhan cairannya 8-10 gelas per hari. Lalu pilih sumber lemak sehat, itu bisa dari ikan, kacang-kacangan, kanola, minyak zaitun, minyak jagung. Kemudian untuk nutrisi lainnya adalah batasi konsumsi garam yang sering didapatkan dari snack-snack yang tinggi natrium, ataupun batasi konsumsi gula yang berlebih, yaitu dari soft drink maupun makanan beku, ataupun dia
jus-jus yang dalam buah kemasan seperti itu. Nah, lalu masak di rumah dia akan lebih sehat. Nah, ini untuk mendukung dari segi nutrisi 5 hal tadi. Sedangkan untuk istirahatnya anak sendiri pun di masa pandemi ini juga berubah, karena ada survei yang kemarin dibuat oleh Prof. Rini ya dari UKK Tumbuh Kembang Anak, itu mengatakan bahwa ada ditanyakan kepada para bunda nih, siapa yang selama di rumah aja work from home ini anaknya jadi lebih malam tidurnya. Nah, pasti banyak nih ya dari anak-anak parents sekalian. Ternyata surveinya itu adalah 71% anak lebih malam tidurnya. Tuh. Kemudian efek dari pandemi ini juga tidak sedikit mengakibatkan adanya peningkatan dari tingkat stres pada orang tua dan ketakutan. Oke. Nah, oleh karena itu mungkin kita singkat secara umum, nanti sebelum masuk ke sesi tanya jawab, hal-hal yang ingin saya tekankan dalam menghadapi pandemi COVID 2019 ini yang sudah direkomendasikan oleh IDAI itu adalah pertama, bunda ataupun ayahnya, parents ya, harus memenuhi kebutuhan dasar anak selama sesuai dengan usianya, tapi dengan modifikasi disesuaikan dengan kondisi new normal ini ya. Yaitu apa tadi? Asah, asih, dan asuh. Kemudian kita harus menjelaskan kepada anak tentang kondisi pandemi. Tentu saja dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian dengan disesuaikan dengan usianya. Terus batasi melihat berita sehingga tidak menimbulkan anak menjadi cemas ataupun ketakutan. Kemudian perbanyak stimulasi berupa bermain di dalam rumah untuk meningkatkan kreativitas anak. Kemudian andai kata menggunakan aplikasi teknologi, gunakan aplikasi teknologi yang dia membantu untuk bisa berinteraksi sosial dengan orang lain. Misalnya dengan video call ataupun Zoom meeting itu dengan teman-temannya. Tapi yang perlu diingat adalah rekomendasi dari IDAI untuk screen time itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Jadi dalam satu hari penggunaan gawai itu tidak boleh lebih dari 2 jam pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Untuk di bawah 2 tahun tidak boleh sama sekali. Oke. Kemudian untuk anak-anak usia dini, nah PAUD ya, mungkin banyak anak-anak bunda yang sudah dipautkan sebelum pandemi COVID. Untuk saat ini untuk anak usia dini dilakukan di rumah dengan memprioritaskan konseling. Nah, konselingnya berupa stimulasi atau mengambil kelas balita yang di posyandu itu sebenarnya ada ya namanya kelas balita. Mungkin upayakan kelas balitanya itu di posisi daring ya seperti ini. Jadi ibu-ibu bisa mengambil hal-hal yang penting bagaimana terkait dengan pola asuh balita. Kemudian selain daripada konseling juga pemberian makan untuk ada PAUD ini, dia kita mencoba untuk mempraktikkan feeding rule dengan lebih baik, terjadwal untuk makanannya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang remaja lebih rentan kepada kecemasan, stres, dan perilaku kesehatan yang beresiko. Apalagi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, ini lebih membutuhkan pengawasan. Kemudian beri perhatian lebih banyak pada anak, ajak anak banyak ngobrol, bicara, dengarkan keluhan dan pendapatnya. Kemudian libatkan anak dalam berdiskusi, menyusun agenda permainan ataupun agenda apa yang ingin mereka lakukan selama masih di rumah aja ataupun pandemi COVID-19 ini, karena kita memang dianjurkan untuk menghindari ke tempat yang ramai. Nah, kemudian
tetap beraktivitas fisik yang cukup, olahraga di sekitar rumah, tetap bisa menggunakan masker untuk anak yang di atas 2 tahun ya. Kemudian kalau yang di bawah 2 tahun pastikan untuk di sekitarnya terlindungi, mereka menggunakan masker seperti itu. Kemudian jangan lupa pada saat pandemi ini, new normal lah istilahnya yang dikatakan, orang tua itu adalah role model ya kepada anak. Jadi usahakan untuk tetap tenang dan tidak cemas, dan ajak anak bermain dan beraktivitas sesuai dengan stimulasi ataupun dengan usianya. Nah, stimulasi yang seperti apakah yang harus bunda atau ayah berikan? Bisa itu dilihat di aplikasi, download saja di Play Store ataupun di Google App itu ada, yaitu Primaku, itu untuk orang tua, dan itu juga dianjurkan dari IDAI. Di sana nanti ada stimulasi terkait dengan usianya. Lalu yang paling gampang dan sudah menasional, semua dari yang punya kuota sampai yang tidak punya kuota pun bisa melakukannya, adalah lakukan stimulasi sesuai yang ada di buku KIA. Di mana di buku KIA itu sudah lengkap ada umur-umur tertentu, 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 2 tahun, dan di atas 2 tahun itu ada stimulasinya. Itu mungkin nanti bisa dicoba lagi untuk dibuka buku KIA Pink-nya, dimana untuk yang versi terakhir di 2015 atau 16 ini, di 2020 ini akan ada revisi yang sudah disesuaikan juga ya. Untuk revisinya itu ada tanda bahaya, kemudian ada stimulasi yang lebih lengkap, kemudian pola asuh yang lebih lengkap. Nah, nanti itu tinggal nunggu dirilis aja. Mungkin sementara pengantar dari saya sekian, nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Yang harus kita tekankan adalah kondisi new normal ataupun normal baru ini diwujudkan sebagai kesempatan untuk membawa anak Indonesia menjadi generasi yang lebih tangguh dalam kualitas kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan dengan penanaman nilai moral dan kasih sayang ya. Jadi terkait juga dengan Hari Anak Nasional kemarin 23 Juli, anak terlindungi, Indonesia maju. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke diskusi ya. Oke. Pertama dari itu, yang nomor 1 ya. Izin bertanya dok, anak saya usia 1 tahun, berat badan 8 kg. Nah, kalau kita lihat dikatakan berat badan kurang naik signifikan. Nah, signifikannya ini dari mana? Kita bisa melihat dari patokan kenaikan berat minimal itu didapatkan di KMS ya. Tapi sebenarnya nggak bisa langsung hanya di usia 1 tahun ya. Kita harus lihat trennya. Trennya itu bagaimana? Trennya itu dalam peningkatan berat badan itu ada grafik ya. Grafik berat badan sesuai usia ataupun berat badan sesuai dengan panjang badan untuk anak yang di bawah 2 tahun. Nah, cuman kalau misalnya posisi grafik ini saya tidak bisa melihatnya, maka kita bisa ambil kaidah umum. Kaidah umum adalah usia 1 tahun itu 3 kali dari berat badan lahir. Jadi saat dikatakan anak saya 1 tahun beratnya 8 kilo, nah ini berat lahirnya berapa? Kalau berat lahirnya itu di posisi 2,5 kilo minimal, maka dia di 7,5 kilo ini dalam posisi normal bila ternyata si anak beratnya 8 kilo. Tapi kalau misalnya awalnya dia di 3 kiloan lebih dan kemudian trennya setiap bulannya naik di 800 gram di 6 bulan pertama, di 3 bulan awal, lalu 600, dan 6 sampai 12 bulannya dia kenaikannya posisi 3 on tiap bulannya, itu adalah kenaikan berat minimal. Maka Bapak tidak perlu khawatir karena ini adalah kenaikan berat yang normal. Memang saat ini terjadi
eh, kesan bahwa kalau anak itu sehat berarti harus gemuk. Tidak. Dia ada status gizinya masing-masing. Nah, kemudian untuk menaikkannya bagaimana? Pertama tadi kita harus tentukan dulu status nutrisinya. Apakah dia gizi baik atau bukan? Terus ada masalah nutrisi atau tidak? Masalah nutrisi bisa dia misalnya makannya kurang lebih banyak susu formula. Nah, ini masuk di feeding problem. Ini nanti bisa nanti Bapak diskusikan lebih lanjut dengan dokter, karena kita harus melihat bagaimana trennya daripada berat badan. Mungkin itu dirasa cukup ya. Lalu selama pandemi anak belajar secara online membuat anak bersahabat sekali dengan gadget. Ya, apakah itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang? Ya, betul, itu berpengaruh. Tapi ditentukan dengan batasannya juga. Jadi sebelum ada pandemi, dari AAP, Asosiasi Pediatrik Amerika, sudah mengatakan bahwa penggunaan gawai perharinya tidak lebih dari 2 jam. Nah, sedangkan posisi di pandemi ini anak jadi kebanyakan pada ikut di daring ya. Nah, ini nanti dari IDAI akan memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud kemungkinan ya, bahwa akan ada pembatasan. Tapi dari beberapa sekolah pun ada yang sudah melakukan pembatasan dari jam-jam. Jadi jam 9 sampai jam 9.30 temanya apa. Kemudian nanti classroom mengisi tugas, kemudian ada lagi bertemu dengan daring lagi, kemudian ada tugas seperti itu. Nah, apa sih yang kemungkinan bisa terjadi akibat dari penggunaan gawai yang berlebih? Jadi kalau pada anak-anak yang masih pada periode kritikal bahasa, dia masih yang di bawah 4 tahun, penggunaan gawai yang berlebih, baik itu di pandemi COVID ataupun sebelum pandemi, ini bisa mengakibatkan dia gangguan di interaksi sosial ya. Kemudian pada anak yang belum juga bahasanya belum bagus sesuai dengan usianya, ini bisa mengakibatkan dia speech delay, keterlambatan bahasa yang jadi keluhan orang tua, ataupun anak tidak bisa fokus. Nah, ini adalah gangguan perilaku tuh. Jadi sebagai orang tua kita harus memberi batasan jam ya, harus jangan sampai anak ini kemudian untuk agar dia diam dan tenang, kemudian kita berikan gawai tanpa pengawasan sudah berapa lama dia menggunakan itu. Nah, orang tua harus lebih terlibat untuk setelahnya. Jadi apakah mengerjakan tugasnya bersama ataupun membuat suatu permainan seperti itu. Dan pada anak-anak pun juga harus diberikan pengertian bahwa terlalu lama penggunaan gawai ini akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sesaran Dani ya, apakah usia 2,5 tahun belum bisa merespon secara baik, masih normal? Ini responnya apa dulu ya? Kalau misalnya posisi respon itu adalah antara dirinya dengan orang lain, yaitu di posisi kontak atau interaksi sosial, maka yang harus kita lihat adalah ada tidak kontak mata terhadap anak dengan orang tua. Untuk di anak 2,5 tahun sudah harus ada itu namanya kontak mata, karena kontak mata itu sudah dimulai dari milestone-nya di usia 3 bulan, itu dia sudah mulai mengikuti objek seperti wajah ataupun benda-benda yang besar seperti itu. Kemudian kita harus lihat juga riwayat tumbuh kembang si anak. Tidak bisa langsung hanya sekilas di 2,5 tahun ini bagaimana, tapi kita juga lihat apakah dia ada misalnya nih anak usia 9 bulan itu seharusnya sudah bisa bermain cilukba. Nah, ini untuk menunjukkan adanya respon terhadap orang yang mengajak bermain. Nah, dulu ada nggak? Kalau misalnya dulu ada, kemudian kok sekarang tidak ada, nah ini harus kita cari tahu apakah yang terjadi di antara periode tersebut. Nah, jadi kalau misalnya anak 2,5 tahun belum bisa respon, apakah ini dikatakan normal?
ya ini bisa kita katakan ada penyimpangan dari perkembangannya karena tidak sesuai dengan milestone-nya, dengan usia untuk dia bisa perkembangannya apa-apa aja. Itu 2,5 tahun harusnya sudah bisa belajar berbicara dengan 2 kata, penguasaan verbalnya mungkin dikatakan ada yang referensi mengatakan 40 sampai 60 kata, kosakata seperti itu. Itu kalau terkait dengan kontak dan bahasa yang dia bisa berikan lah istilahnya. Tapi kalau misalnya terkait dengan dipanggil sama sekali tidak ada noleh, kemudian dulu juga tidak bermain cilukbah dan lain-lain. Nah ini paling tidak kita harus menyingkirkan dulu kemungkinan ada tidaknya gangguan pendengaran. Itu semua untuk masalah tumbuh kembang yang terkait dengan respon bahasa. Biasanya kita pastikan dulu ada tidaknya gangguan pendengaran atau tidak. Oke. Kemudian untuk bayi 4 bulan, apakah tren kenaikan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala baik? Tapi berat badannya termasuk gizi lebih di primaku. Apakah itu malnutrisi? Nah, posisi sekarang 4 bulan dia dengan apa? ASI atau susu formula. Nah, ini karena ini mempengaruhi penggunaan susu formula berisiko ke overweight sampai ke obesitas. Sedangkan pada ASI memang kalau misalnya dari grafik itu dia bisa melonjak tinggi lebih di atas 2 SD kalau istilahnya kalau di primaku ya. Dilihatnya kalau misalnya gizi lebih itu dia di grafik berat badan per panjang badannya. Nah, sedangkan kalau berat badan menurut usia, nah ini dia tidak ke status gizi. Tuh. Jadi kalau posisi masih ASI eksklusif dia masuk di kategori gizi lebih atau overweight, ini tidak apa-apa. Jadi nanti ke depannya dia setelah 6 bulan dia meng-MPASI, grafiknya dia akan melandai, Bu. Nah, jadi kenaikannya tidak seperti yang awal. Awal mungkin misalnya minimal kenaikan beratnya adalah 9 on, tapi anak-anak di usia 1 ke 2 bulan ternyata ada yang naik 1,5 kilo, kemudian berikutnya juga 1,6 kilo. Nah, sehingga dia sudah meningkat jauh di atas grafiknya. Nah, ini tidak masalah. Ini nanti tetap dipantau di berikutnya karena target potensi genetiknya dia adalah menyesuaikan dengan kurva dia awalnya. Jadi kalau kurva awalnya dia di gizi baik di posisi berapa, dia nanti meningkat, dia nanti akan landai dan akhirnya menyesuaikan dengan kurva. Yang bermasalah adalah apabila nanti ke depannya diikutin trennya, kok dia turun dari garis yang awalnya itu menyabrang sampai 2 garis atau kita sebut resiko gagal tumbuh. Oke. Kemudian bagaimana solusi naik berat badan anak yang tidak sesuai kurva? Anak saya 3 bulan dan ASI eksklusif ya. Oke. Kalau sudah 3 bulan kemudian berat badannya di bawah kurva, nah ini harus dilihat dulu status kesehatan si anak. Anak ada riwayat sakit atau tidak, berat lahirnya BBLR atau tidak, kemudian asupan daripada ASI-nya sudah sesuai atau belum. Nah, sesuai atau belum ini adalah terkait dengan jumlah dan frekuensi. Kalau jumlah mungkin memang kita belum bisa tahu secara umum kalau dia menetek langsung DBF. Tapi coba ibu upayakan misalnya diperah. Misalnya dengan diperah anak usia 3 bulan itu paling tidak dia sudah bisa minum posisi di 60 sampai 80-an mili lah sekali dia minum. Nah, pas diperah apakah dapat segitu? Kemudian dicoba kan nih diberikan ASI perah mungkin 3 sampai 4 kali sehari di luar direct breastfeedingnya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah posisi dan perlekatannya sudah baik atau belum.
Tuh. Kemudian pertanyaan lainnya apa nih? Sebelas bulan laki-laki berat badannya 7,9. Oke. Nah, ini mungkin kemudian berlanjut kepada permintaan dari Dr. Sriviana ya untuk menjelaskan milestone anak. Jadi pada prinsipnya kalau Bunda itu sering melihat buku KIA, maka di situ akan ada patokan-patokan, yaitu patokan tumbuh kembang yang kita sebutkan dengan milestone secara sederhana yang di buku KIA. 0 sampai 3 bulan dia sudah bisa miring-miring, kemudian sudah mengikuti objek seperti wajah, kemudian dia sudah mulai kadang ada suara kuing, seperti itu, tapi ada juga yang belum, biasanya itu di 3 sampai 6 bulan. Nah, kemudian targetnya adalah di 3 bulan dia sudah bisa kepala tegak. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan 11 bulan dia belum bisa duduk. Oke. Jadi kalau milestone untuk duduk itu masuk dalam motorik kasar ya. Nah, jadi kemampuan dia duduk harus disesuaikan dengan urutan sebelumnya. Apakah dia sudah bisa tengkurap sendiri? Kemudian apakah kepalanya dia sudah tegak? Nah, setelah dia bisa tengkurap sendiri kemudian tegak, lalu ada fase yang dia menahan badan dengan tangan ya, itu. Nah, kalau posisi itu dia belum ada, maka ini bisa kita sebut dengan motorik delay. Nah, sedangkan untuk duduk sendiri itu dimulai di 6 bulan, yaitu memang posisi bukan yang duduk dia bangun duduk sendiri, bisa duduk dengan support belakang ya. Nah, asalkan dia 6 sampai 9 bulan ini masih dengan support, oke. Tapi kalau 9 sampai 12 bulan upayanya dia sudah bisa duduk sendiri, kemudian bisa kita towel dari kanan ataupun kiri, itu dia tidak jatuh, bisa mempertahankan untuk posisinya. Nah, sedangkan pada 11 bulan yang ini belum bisa duduk, kita lihat dulu nih kemampuan sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum. Tuh, jadi tidak bisa serta-merta posisinya kita katakan oh ini tidak normal, tidak, tapi mungkin ada keterlambatan karena di usia tersebut dia seharusnya sudah bisa duduk yang dengan menyangga dirinya agar tidak jatuh seperti itu. Lalu jangan lupa kemampuan itu tidak akan bisa didapatkan sendiri tanpa stimulasi yang baik. Oke. Mana yang mana? Itu. Oh. Oke. Kemudian apakah anak saya umur 9 bulan imunisasi influenza dan tambahan lainnya? Oke. Posisinya adalah kita memberikan imunisasi ini termasuk untuk melengkapi kebutuhan dasar anak ya. Jadi apa tadi? Yaitu asuh. Terkait dengan kesehatan, termasuklah untuk melindungi si anak dari resiko penyakit yang dapat membahayakan dirinya. Nah, memang secara umum imunisasi dibagi dua, yaitu imunisasi dasar lengkap ataupun posisi yang dikatakan rekomendasi atau yang diwajibkan pemerintah dan yang direkomendasikan oleh IDAI. Perbedaannya adalah sebenarnya semua imunisasi itu memang dianjurkan, tetapi pada yang pemerintah ditekankan pada penyakit-penyakit yang memang dia menjadi beban nasional. Nah, lalu ini diwajibkan nih, ini harus diupayakan kekebalan di masyarakat kita lebih dari 80% agar tidak menjadi resiko kesakitan, kecacatan ataupun kematian akibat penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Seperti itu. Mungkin kepada orang tuanya, ini orang tuanya bayi ya, jadi si kakek dan nenek ya. Jadi kalau memang seperti itu diberikan pemahaman bahwa ini bertujuan agar si kecil mempunyai kekebalan sehingga apabila dia
posisi di negeri ataupun daerah yang memang secara epidemiologis itu penyakitnya masih cukup tinggi, maka ini akan memberikan dia kekebalan untuk tidak sakit, ataupun andai kata sakit dia tidak menjadi berat karena tubuh sudah mempunyai antibodi. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hetreda ya. Anak saya umur 2,2 tahun, saat ini bicara belum lancar, tapi untuk apa yang kita perintahkan dia mengerti, cuma pada saat 10 bulan dia sudah bisa berjalan. Oke. Untuk yang usia di atas 24 bulan dia bicara belum lancar, sebenarnya bicaranya itu targetnya adalah bisa 2 kata. Misalnya mau makan, mau tidur, mau pipis, atau misalnya ayah pulang, ibu pergi, atau misalnya lainnya lah yang sering kali kita ucapkan di keseharian. Nah, ibu bisa menilai bagaimana kosakatanya dia sendiri sudah sebanyak apa. Mana 2 tahun itu paling tidak tadi ya 40 sampai 60 kata. Kalau memang sudah bisa sampai ke arah sana, lalu dia menyebutkannya tidak lancar, ini apa? Hanya ujungnya kah atau terpatah-patah seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya ujungnya, ini bisa juga dari stimulasi bicara yang kita ajarkan. Mungkin ada sering ikut-ikutan. Adik mau minum, adik mau num. Nah, seperti itu tidak betul. Kita harus mengajarkan dengan kata yang benar dan kalimat yang tidak kompleks. Jadi sesuaikan dengan milestone bicaranya mereka, milestone bahasa. 2 kata ya kita 2 kata. Mau minum seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kalau diperintahkan mengerti, ini sebenarnya termasuk kemampuan bahasa, tapi bahasa reseptif, yaitu penerima. Sedangkan dia berbicara dengan orang lain untuk dia bisa berkomunikasi dengan kita, itu namanya ekspresif. Kalau posisi anak bisa mengikuti perintah, memahami perintah, melaksanakan, tapi dia tidak bisa mengomongkannya, nah ini ada permasalahan bahasa yang kita sebut dengan gangguan bahasa ekspresif. Nah, ini banyak penyebabnya. Salah satu misalnya dia kurang stimulasi komunikasi 2 arah. Misalnya dia sering penggunaan gawai, YouTube, ataupun ya Cocomelon dan lain sebagainya. Yang ditonton dari YouTube itu bukan sesuatu yang mengajarkan cara bicara. Misalnya nonton jungle, yang dia lihat hanya yang dia dengar hanya suara-suara monyet kah dan lain sebagainya. Ataupun misalnya dia menonton kartun Marsha and the Bear. Nah, itu dengan bahasa yang saya pun tidak mengerti bahasanya. Nah, apalagi anak-anak yang mendengarnya, dia akan menirukan dan itu membentuk satu perilaku. Dia dengar, dia lihat, kemudian dia coba lakukan. Nah, itu jadi perilaku bahasanya seperti itu. Apalagi kalau kemudian disandingkan dengan anak ini sulit untuk didiamkan, dia kemana, fokusnya juga kurang dan lain sebagainya. Nah, ini ada perilaku yang maladaptif, tidak betul. Nah, ini dia bisa kita kategorikan sebagai gangguan bahasa ekspresif. Tapi kalau tadi misalnya cara bicaranya yang belum lancar betul, tapi ibu paham, kemudian dia bisa komunikasi 2 arah, oke, tinggal dilanjutkan stimulasinya sesuai dengan usianya. Nanti ibu buka itu di Primaku di posisi 24 bulan ke atas, stimulasi bahasanya apa-apa aja. Kalau ternyata dilihat di situ, oh target belum terpenuhi, ibu mundur ke sebelumnya di 18 sampai 24 bulan. Kalau misalnya lebih jelasnya ya konsultasikan dengan dokter anak yang ibu percayai ya. Oke, lanjut. Apakah ini udah nanya tadi. Gimana?
Untuk balita kurang asupan ASI dan juga tidak menyukai susu formula. Nah, ini balitanya usia berapa dulu? Mungkin biasa kan nanti berikutnya dengan usia ya. Oke, bagaimana menerapkan feeding rule tanpa bikin trauma anak yang maunya menentukan jam makannya sendiri? Waduh, feeding rule itu dibuat untuk kita menentukan jam makan yang betul pada anak, jangan terbalik. Gitu. Jadi kalau secara umum anak usia 2 tahun, dia kalau memang masih ASI, ya secara umum bangun tidur misalnya boleh ASI dia jam 6-an, kemudian makan pagi jam 8, jam 10 selingan, lalu jam 12 makan siang, kemudian jam 3 atau 4 sore selingan sore, lalu jam 6 sore itu makan malam, jam 8 boleh susu ataupun ASI. Jangan kemudian misalnya dia maunya di sore, makan sorenya jam 5. Nah, dari jam 5 sampai pagi bagaimana kebutuhan nutrisinya? Kan jadi tidak terpenuhi. Kemudian nanti kalau lebih banyak formulanya, dia akan tidak merasa lapar. Nah, ini akan mempengaruhi masalah makannya itu sendiri. Tuh. Balita yang kurang asupan ASI dan juga kurang asupan susu formula pasti mempengaruhi tumbuh kembang. Apakah ada solusi asupan gizi pengganti yang lebih baik? Loh, itu posisi susu formula sebagai pengganti atau sebagai tambahan, karena untuk asupan gizi yang baik ya tadi makanan gizi seimbang, utamanya adalah makan, bukan di ASI ataupun susu formula apabila dia sudah usia di atas 2 tahun misalnya. Karena kebutuhan ASI 100% bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dia dalam 6 bulan pertama. Kemudian 6 sampai 9 bulanan itu dia udah mulai MPASI nih, dengan proporsi ASINya masih di 70%. Kemudian 9 sampai 12 bulan proporsi ASI atau susu formula dia di 50%. 50%-nya dari makanan. Nah, di atas 1 tahun proporsi ASI-nya ini di 30% saja. 70%-nya dari makanan. Jadi bagaimana agar dia tumbuh kembangnya optimal? Ya cukupi nutrisinya dengan pemberian makan tadi. Nah, menurut Prof. Damayanti ya, kita mungkin ibu-ibu udah pada kenal semua, itu ya waktu yang benar-benar krusial dalam untuk memilihkan tekstur makan dan MPASI lainnya adalah di usia 9 sampai 10 bulan. Nah, jangan sampai penggantian tekstur dari bubur saring ke nasi lembek ini dia gagal nih, terlalu panjang bubur saringnya sampai usia di atas 1 tahun lebih. Nah, ini akan menyebabkan masalah feeding problem, masalah makan di usia lebih besar. Tuh. Kemudian, nah ini ada lagi dari permintaan dari Dr. Sriviana. Bagaimana saran untuk penggunaan gadget pada anak ya? Secara umum di bawah 2 tahun tidak disarankan. Kemudian di atas 2 tahun penggunaan gawai itu tidak lebih dari 2 jam per hari. Nah, kemudian andai kata penggunaan gawainya itu yang berupa interaksi sosial, ini akan memberikan manfaat terhadap perkembangan bahasanya si anak. Tuh. Lalu kalau untuk gadget dia ternyata 2 jam tapi sesuatu yang tidak ada komunikasi 2 arah, ataupun misalnya dia melihat gawai yang misalnya film ataupun ada jalan cerita, maka sebaiknya dengan pendampingan orang tua, karena kita tidak akan tahu anak ini memilih apa kalau dia sudah diberikan gadget sendiri ya. Jadi memang tidak bisa kita biarkan dia dengan gadgetnya sendiri, tapi kita harus memilihkan apa yang mungkin bisa mereka ambil cerita, kemudian dia menceritakannya lagi, ataupun kita
sambil memberikan bimbingan ataupun komunikasi. Oh, ini ada gajah, ini ada misalnya sinusa, mainan apa, sepeda dan lain sepedanya. Adik juga punya sepeda kan. Nah, nanti kemudian kita meminta anak untuk ayo kita main sepeda seperti sinusa gitu, seperti itulah. Jadi secara umum kaidahnya tadi di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan penggunaan gawai, baik itu dari IDAI maupun yang kita ambil dari AAP, Asosiasi Pediatrik di Amerika. Tempat di mana teknologi itu ada nih awal-awalnya. Mereka sendiri tidak merekomendasikan seperti itu. Nah, di atas 2 tahun ya paling tidak lebih dari 2 jam. Oke. Apakah penggunaan baby walker berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan cara berjalan anak di kemudian hari? Oke. Penggunaan baby walker yang seperti apa dulu nih? Kalau dia yang posisi membantu untuk dia berpegangan kemudian dia berjalan ke depan, itu oke, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dia yang seperti kereta dan anak masih posisi usia duduk, yaitu di 6-9 bulan kok dia sudah diberikan seperti itu dan dia menjejak-jejakkan kaki, kemudian dia berjalan, orang tua melihatnya senang, wah udah bisa kemana-mana. Nah, ini kan suatu bentuk penipuan sebenarnya ya. Nah, jadi kalau memang dia sesuaikan dengan milestone-nya, jadi misalnya posisi di baby walker yang dia untuk menuntun dia jalan, ataupun kita menitah yang dengan 2 tangan ya, tidak dengan 1. Nah, ini akan menstimulasi, jadi dia akan lebih cepat tuh kalau ya memang dilakukan dengan cara yang betul. Tapi kalau misalnya posisi dia hanya yang menjejak-jejakkan dan mendorong, maka ini pemberian stimulasinya tidak betul, sehingga nanti akan mempengaruhi dia mungkin gait cara berjalannya, dia akan jinjit seperti itu. Nah, nanti yang kedepannya ini mengganggu dari fungsi sensorisnya, yaitu keseimbangannya dia. Nanti mungkin anak berjalan yang lebih cepat sedikit, dia akan jatuh seperti itu, karena dia terbiasa jalan dengan berjinjit yang terbiasa dari penggunaan baby walker seperti itu. Kemudian baby walker yang bisa kemana-mana dengan roda di bawahnya itu pun berbahaya. Misalnya dia menyentuh meja yang di sana ada gelas terisi air panas dan lain sebagainya, sudah banyak kasus-kasus yang seperti itu. Ataupun misalnya tahu ada turunan, dia bisa terjatuh. Nah, ini bisa mengakibatkan kesakitan, kecacatan, atau mungkin bahkan kematian. Jadi ya stimulasi dengan cara yang betul saja. Oke. Dok, anak prematur usia 11 bulan belum tumbuh gigi sama sekali, apakah itu masuk telat? Prematurnya berapa bulan? Jadi kalau untuk pertumbuhan gigi ya mungkin nanti satu saat akan ada dibahas sendiri ya oleh dokter gigi anak. Tapi secara umum kalau dia di usia tumbuh gigi pertama, yaitu gigi seri yang bawah, itu adalah di usia 6 sampai 9 atau 10 bulan. Nah, jadi andai kata misalnya posisi dia prematurnya 2 bulan, jadi usia yang sekarang ini dia berapa tadi? Usia 11 bulan, jadi misalnya dia sekarang di 9 bulan, usia yang betul, usia kronologis, dihitung dari yang seharusnya dia lahir, maka masih normal, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus melihat apakah sudah ada gigi yang mengisi gusinya. Tuh, jadi tidak bisa kita katakan, oh ini tidak normal, enggak, kita lihat dulu gimana. Oke. Kemudian anak usia 7 bulan sudah mengenali ibunya dan pasti menangis. Apakah dibiarkan menangis tidak manja? Oh. Nah, sebenarnya posisi ini kan anak memang masih butuh bonding ya.
Maksudnya di sini kemudian ibunya pergi, kemudian anaknya menangis, gitu ya. Secara umum sih kalau posisi dia bisa interaksi sosial, mengenali orang-orang yang dekat dengan dirinya dan tidak membiarkan orang asing untuk memegangnya, itu di usia 9 sampai 12-an bulan. Nah, jadi kalau posisi 7 bulan, ya harusnya ada sebab-sebab lain, misalnya dia untuk menangis, ataupun kenalkan dengan orang yang misalnya akan dititipkan dalam pengasuhan, misalnya ibunya bekerja, agar dia bisa merasa nyaman. Prinsipnya sih itu, mungkin bisa dari cara menggendong atau memperlakukannya yang berbeda tuh. Nah, terkait dengan dibiarkan menangis untuk tidak manja, ya tidak bagus ya. Kalau posisi ini kan dia emang masih butuh bonding, dengan nanti kalau misalnya dia menangis terus, maka dia akan berpikir bahwa tidak ada gunanya lah saya menangis, kemudian saya akan dibiarkan saja. Nah, tapi posisi ini sebenarnya dia sebagai respon saja untuk terkait dengan perlekatan terhadap ibunya. Tapi ini masih dalam normal, kecuali dia sudah di usia balita nih, di posisi presekolah, untuk persiapan dia sekolah, untuk kemandirian. Nah, ini kalau ada perlekatan, nah ini harus kita latih untuk kemandiriannya. Tapi kalau posisi 7 bulan ya ini masih normal, dan sebaiknya tidak dibiarkan berlebihan menangisnya, karena kita takutkan kalau dia menangis terus menerus sampai dia tidak bernafas, itu bisa yang kita katakan dengan breath holding spell. Jadi salah satu gejala yang dia seperti pingsan, tidak napas, kebiruan. Nah, ini dikarenakan dia saking menangisnya kemudian terisak-isak sehingga tidak bernafas. Ini malah bisa membahayakan tuh. Oke. Kemudian yang mana nih? Atas. Oke. Anak saya makannya sudah lumayan, mau makan, tapi kok berat badannya susah naik. Nah, usia berapa? Tapi kalau sudah makanan macam-macam ya mungkin udah di atas 1 tahun ya. Kalau seperti itu kita harus lihat lagi dengan komposisi gizi seimbangnya sudah betul atau tidak. Karbohidrat di posisi 30-40%, kemudian proteinnya 20-30%, kemudian sisanya di lemak, itu sudah tercukupi atau tidak. Kemudian cairannya juga itu. Nah, mikro dan makronutriennya bagaimana untuk multivitamin ataupun dari buah-buahan dan sayuran. Jadi tidak bisa kita lihat hanya dari intensitas makan ataupun jumlahnya sudah oke, kemudian kita mengenyampingkan faktor-faktor lain yang meningkatkan berat badan. Misalnya dia makan banyak tapi aktivitasnya juga banyak, anaknya aktif sekali. Nah, ini juga akan mengurangi energi yang dia simpan nih untuk naikkan beratnya. Kemudian kenaikan berat badan yang susah naik, kita kembalikan lagi dulu dengan tren pertumbuhan dari tambahan dari berat badannya. Kalau anak sudah di usia di atas 2 tahun, itu secara umum dalam 1 tahunnya paling naiknya cuman sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi dalam 1 bulannya ya mungkin naik sekitar 150 gram seperti itu, 1 sampai 1,5 on, itu masih dalam wajar. Nah, tapi harapannya orang tua kadang seringkali pengennya naiknya 3 on, 4 on dan tiap bulannya. Nah, itu kita menyesuaikan dengan alur waktu rekomendasi yang direkomendasikan untuk screening tumbuh kembang. Jadi kalau dia sudah di atas 1 tahunan, atau ya itu pengukuran berat badan atau tinggi badan kita lakukan tiap 3 bulan tuh, sampai dia di usia 3 tahun. Kemudian setelahnya kita bisa lakukan setahun 2 kali untuk trennya seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya berarti ya. Oke. Anak saya usia 13 bulan, belum tumbuh gigi. Mungkin mirip ya dengan yang tadi ya. Jadi pada prinsipnya
Kalau belum tumbuh gigi, di mana usia untuk pertumbuhan gigi susu primary teeth dia sudah mulai ada, paling tidak di usia 10-11 bulan. Nah, kita lihat dulu ada pengisiannya atau tidak, cikal bakal dari gigi susunya itu ada atau tidak. Jadi kalau misalnya gusinya masih rata tipis sekali, belum ada pengisian, nah ini kita konsultasikan kepada dokter gigi anak. Biasanya sih mereka akan ada yang memfoto untuk dilihat memang ada nggak cikal bakal giginya, kemudian atau enggak. Kalau emang ternyata belum muncul tapi dia sudah mengisi, ya kita tunggu, atau mungkin kita tambahkan kebutuhan dari kalsium maupun vitamin D gitu. Yang di luar. Oke. Kemudian dok, kalau bayi baru lahir keluar dari vaginanya aman atau tidak? Nah, ini kita lihat dulu nih, kalau masih di awal, bayi perempuan yang jelas ya. Nah, kalau dalam 2-3 hari awal keluar, biasanya sih keluar di dalam 1-2 kali 24 jam. Itu terkait dengan perubahan dari hormonal dari ibunya yang masih cukup tinggi sehingga mengakibatkan seperti mens pada anak perempuan. Tapi ini hanya sifat sementara saja, biasanya kemudian hilang seperti itu. Oke. Disconnect ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang parents.